Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jami'al alami wal afaq wa nahana 'anil fuhsyi wal ma'asi wal kufri wan nifaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin atammi karimil akhlaq wa ala alihi wa sahbihi qabla yaumil halak la yaumit talaq, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, kami lanjutkan ulasan tentang sifat nifaq munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik lelaki wal munafiqat, orang-orang munafik perempuan, ba'duhum mim ba'din, sebagian beserta sebagian, ya'muruna bil munkari, mereka perintah kepada kemungkaran, sifat kemungkaran, wayan hauna, dan melarang, anil ma'rufi, dari yang ma'ruf, yang baik-baik. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa munafik lelaki perempuan bersekongkol bersama-sama, satu membangun kerusakan, yaitu selalu ya'muruna bil munkar, perintah kemungkaran. Orang-orang munafik selalu bersifat merusak, termasuk segala yang mungkar-mungkar, yang merusak tatanan agama maupun tatanan negara. Selalu melanggar dari aturan-aturan yang konkret, yang pokok, pelanggaran-pelanggaran dari segala bidang, pelanggaran-pelanggaran dari sifat yang sangat frontal, sifat yang sangat merusak bagi negara maupun bagi rakyat maupun bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu sifat orang-orang munafik yang bersekongkol dengan munafik perempuan. Wayan hauna 'anil ma'ruf, melarang tentang kebajikan, selalu larangan terhadap orang-orang yang mau melakukan kebajikan. Itu sifat-sifat munafik. Dari ayat tersebut menandakan bahwa munafik dari semua lini, dari semua aspek kehidupan selalu merusak. Sebab apa? Sebab selalu mungkar, selalu melanggar dari aturan-aturan baku, dan selalu melarang, meninggalkan tentang kebajikan-kebajikan terhadap semua lapisan masyarakat, semua orang-orang yang berada di semua kawasan, bukan hanya lingkungan saja, sampai kepada lingkaran zona negeri yang mereka diami. Itu sungguh
menjadikan kebobrokan. Para pemirsa yang saya hormati, setiap ada gerakan pasti ada pemimpinnya. Orang-orang munafik, pemimpinnya bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia adalah pembohong yang mengaku nabi di zaman Rasulullah SAW. Ia menggunakan kemahiran bahasa untuk mendapatkan simpati pengikut. Disebutkan dalam buku, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, Musailamah Al-Kadzab memiliki nama asli, yaitu Musailamah bin Thumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harith bin Hifan bin Dzul bin Diwal bin Hanifah. Maka nama asli itu condong dinisbatkan dengan nama Hanifah karena kabilah Musailamah adalah kabilah Hanifah. Lelaki tersebut lebih dikenal dengan sebagai Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah Al-Hanifah, sebab ia berasal dari Bani Hanifah. Ia sudah lahir sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi masalah umur, Musailamah Al-Kadzab lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di kawasan Yamamah, daerah yang terletak di sebelah timur Hijaz, Saudi Arabia. Kepopuleran atas kenabian palsu sudah menyebar kemana-mana. Ia sudah lahir lebih dahulu sebelum Rasulullah SAW. Maka orang-orang Yamamah bahkan memberi ia bergelar Rahman al-Yamamah, sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang penyantun, dianggap oleh pendukung-pendukungnya. Suatu waktu Musailamah Al-Kadzab pernah minta kepada Rasulullah SAW untuk membagi urusan kenabian bersama-sama. Ia bersedia untuk meneruskan kenabian bila beliau sudah meninggal. Namun tentu saja kesesatan ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Kesesatan Musailamah Al-Kadzab merupakan orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, padahal dia tidak benar, dia sesat. Ia sering menebar propaganda mengenai kenabiannya atau bisa disebut dengan dakwah. Dia selalu berdakwah tentang kesesatan. Ia memiliki seorang asisten yang bernama Hujair, yang bertugas membenarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dengan pembenaran dari Hujair, asisten Musailamah, banyak orang yang percaya bahwa ucapan Musailamah adalah wahyu Tuhan. Selain itu, Musailamah Al-Kadzab juga bersekongkol dengan Nahar bin Unfuah Al-Hanafi, kabilah Hanafiyah. Ia kemudian menjadi tangan kanan Musailamah untuk memurtadkan banyak orang dengan ayat-ayat palsu karangannya Musailamah. Berikut ada beberapa contoh ayat palsu karangan Musailamah Al-Kadzab yang dimiripkan dengan Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla akhraja minha nasmatan tas'a min baini syarasifin wa hasya. Tidakkah kamu melihat
betapa Tuhanmu membuat orang perempuan mengandung. Ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan. Keluarnya di antara kulit-kulit perut di bawah dan kulit-kulit perut di atas. Ini ungkapan Musailamah yang menjadikan masyarakat simpati, seakan-akan mirip dengan Al-Quran. Ada lagi ungkapan tentang kesesatan Al-Musailamah. Laqad an'amallahu 'alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min baini shifaqin wa hasya. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat atas orang perempuan yang hamil. Ia telah mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan. Keluarnya di atas kulit perut di bawah dan kulit perut di atas. Ada lagi ungkapan kesesatan Al-Musailamah dengan kata-kata kalimat innallaha khalaqan nisa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja fanulija fihinna qa'san ilaja thumma tukhrijuha idan sya'san ikhraja faya nahnu lana saholan nitaja. Seperti syair dimiripkan dengan Al-Quran yang memang dibuat seakan-akan seperti Al-Quran. Musailamah menyatakan demikian, yang artinya Allah telah menciptakan orang-orang perempuan berbondong-bondong dan telah menjadikan orang-orang lelaki sebagai pasangan untuk mereka. Maka kami memasukkan kemaluan pada mereka sambil bergedik serta memasukkan benar-benar masuk. Kemudian kami mengeluarkannya ketika kami mau mengeluarkan, maksudnya mau melahirkan. Maka berbuahlah mereka untuk kami beberapa anak buah. Ini ungkapan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Kelanjutannya, ia menjadikan tanah Yamamah sebagai tanah suci, sebagai Makkah dan Madinah. Dia memang merancang supaya seimbang dengan kekuatan penduduk Mekah dan Madinah yang dibangun oleh dakwah Rasulullah SAW. Sengaja Musailamah Al-Kadzdzab menandingi dengan keberadaan tersebut dengan bangunan-bangunan yang mirip dengan Makkah dan Madinah. Ia bahkan sempat mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya sebagaimana berikut. Isi surat dari Musailamah, utusan Allah, Muhammad Rasulullah, sejahteraan semoga dilimpahkan atas Tuhan. Aku telah bersekutu dalam urusan kenabian ini dengan Tuhan, dan bagi kami separuh tanah negeri dan bagi saya separuh tanah negeri. Yang penduduk Quraisy Mekah adalah kabilah yang melampaui batas. Itu Masya Allah menusuk ke apa namanya? Menusuk tauhid. Para pemirsa yang saya hormati, disinilah bukan hanya yang saya terangkan, masih banyak sekali tentang ungkapan Musailamah
dari awal bi'tsah sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, terus membawa ungkapan-ungkapan yang menentang dari kerasulan Nabi Muhammad. Para pemirsa yang saya hormati, ternyata begitulah gigihnya Musailamah untuk melengser kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baliku Pak, apa orang-orang munafik bersekongkol ya? Ya. Itu berarti apa namanya? Bagaimana mereka bisa bersekongkol itu saling tahu sama tahu bahwa mereka ingin apa namanya berbuat jahat atau bagaimana itu berarti? Itu memang dari hati yang terpadu dalam sifat munafik sehingga menjadi sekongkol. Ketemu. Iya. Jadi berapa langkah seseorang yang menjadi kelompok satu terus meningkat menjadi besar itu dari sifat-sifat yang sama. Jadi kalau sifat awal itu sifat munafik, terus membesar menjadi kelompok besar. Ya seperti tadi kan ya, siapa Musailamah Al-Kadzab itu kan punya asisten ya. Ya. Nah itu asistennya itu berarti tahu nggak kira-kira Musailamah itu seorang pembohong atau memang dia benar-benar yakin bahwa Musailamah ini orang benar gitu maksudnya. Oh, kira-kira kenapa mereka kok bisa sekongkol itu? Oh, bisa. Padahal kan sama-sama pembohong maksudnya iya. Kira-kira gitu. Ya seide, masalah seide. Jadi seseorang yang seide itu mudah akrab, mudah membangun dalam kesatuan. Coba bahwa kelompok-kelompok Al-Musailamah itu sampai 10.000 bahkan sampai menjadi 21.000 pengikut, bukan sedikit. Berarti 21.000 itu orang-orang munafik semua. Iya. Yang bukan orang yang cuma ya orang katakanlah orang bodoh yang tertipu dengan Musailamah atau ya memang ada kecerdasan tapi cerdas dalam kesesatan. Memang orangnya munafik semua gitu. Iya. Musailamah itu cerdas. Tapi sifatnya sifat sesat. Ya maksudnya pengikutnya itu apakah semuanya orang munafik atau orang bodoh yang tertipu dengan Musailamah maksudnya itu? Mayoritas orang bodoh yang tertipu oleh Musailamah. Karena dengan kata-katanya yang mirip Al-Quran sehingga dia menganggap bahwa itu adalah Al-Quran. Yang muatannya seaslinya dari Musailamah adalah kesesatan, bukan petunjuk, bukan. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu dalam menumpas kroni-kroni Al-Musailamah yang dipimpin dia itu sangat dahsyat, sangat dahsyat, sehingga banyak korban orang-orang terkemuka Islam yang gugur karena punya kekuatan sampai 21.000 pengikutnya banyak sekali ya. Ya. Nah, itu kan semenanjung timur Hijaz. Hijaz kan sebelah timur utara Saudi. Hijaz. Jadi lebih luas, kawasannya lebih luas, penduduknya lebih banyak. Para pemirsa yang saya hormati, semoga kita dilindungi dari sifat-sifat munafik. Kelanjutannya bahwa orang-orang munafik
yang jelas-jelas merusak, maka diancam oleh Al-Quran. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Diancam bahwa orang-orang munafik itu dikerak api neraka. Berarti panasnya lebih dahsyat daripada di atasnya kerak. Munafik itu dikerak api neraka, dikerak bara api neraka, berarti lebih panas. Itu menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu, masya Allah, secara sangat merusak. Orang-orang munafik itu ancamannya lebih berat daripada orang-orang kafir. Nah, dibanding orang-orang kafir itu masih berat seksaan orang-orang munafik. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Tapi itu Pak ya, artinya kembali ke awal pembahasan munafik. Definisi munafik itu berbohong gitu Pak ya. Iya, bohong, menipu. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Padahal kan kalau zaman sekarang kan menipu itu kan seperti sudah biasa saja itu. Ya, makanya di halayak masyarakat banyak terselinap orang-orang munafik. Dimanapun, di grup atau di organisasi atau di partai atau di mana saja, itu yang punya badan yang disahkan oleh negara, ternyata banyak terselinap orang-orang munafik. Nah ya, artinya penipu sama penipu bisa bersekongkol, artinya berarti walaupun mungkin tidak saling terbuka bahwa saya mau menipu ini, atau yang satu juga tidak terbuka mau menipu, tapi mereka bisa bersatu gitu. Bisa bersekongkol. Memang karena seide seia sekata dalam ranah pikirannya itu seirama lah. Sama-sama penipu gelagat wis kelihatan ya. Ini sama-sama mau menguntungkan ini gitu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, janganlah kamu berbuat kerusakan, maka mereka menjawab bahwa kita adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka di dalam halayak tertentu, misalnya dalam konferensi yang sudah membuat kebijakan-kebijakan, karena terselinap sindikat munafik, dia seakan-akan membuat kebaikan. Innama nahnu muslihun, padahal dia termasuk menjalankan kerusakan. Misalnya kebijakan seakan-akan baik, tapi dalam pelaksanaannya bejat. Itu kok ciri-ciri orang-orang munafik. Membuat kebijakan seakan-akan maslahat, seakan-akan memakmurkan rakyat, seakan-akan mensejahterakan rakyat. Ternyata kebalikan. Di balik itu ada, di balik itu kerusakan-kerusakan, intimidasi, menjadikan kebobrokan moral, kebobrokan ekonomi. Tapi itu memang
disadari oleh pembuat kebijakannya atau tidak disadari lah, maksudnya ketika dia membuat kebijakan itu memang dengan kesadaran ini untuk mengelabui atau dia sebenarnya tidak tahu ada efek samping tertentu ini maksudnya. Dalam teori politik itu ada istilah pengaruh, membuat pengaruh, memengaruhi orang lain, orang-orang munafik. Itu kan sudah sifatnya kan bobrok. Dalam kebobrokan itu ternyata punya aset yang kuat, sehingga dalam grup aset itu bisa mempengaruhi orang lain, sehingga orang yang baik bisa menjadikan beku, tidak bisa mengeluarkan pendapat. Memang dengan kesadaran Iya. mau mengelabui atau Iya. mau menipu itu ya. Iya, atau memang kalah dari pengaruh, pengaruh mayoritas dan minoritas. Karena mayoritas itu munafik, minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Kalah suara. Nah, ini kalah suara. Itu sampai segitu keberadaan munafik. Maka sering kita mendengar dari hasil musyawarah tingkat tinggi seakan-akan baik, tapi pelaksanaannya nol, bahkan kebalikan. Nah, itu tanda-tanda di dalamnya ada sindikat munafik, karena saling memengaruhi. Mana yang pengaruh lebih besar akan menjadi menang. Para pemirsa yang saya hormati, karena ini termasuk dari ulasan terakhir tentang munafik, saya bacakan terakhir. I'malu ra'akumullah ala ta'rifil ummati bihim wa tahdhiriha kaidahum takunu minal qaumis sholihin wallahu ma'asa'in liraddi kaidil munafiqin litakunal ummah fi a'la illiyin. Berusahalah kalian semua, semoga Allah melindungi kalian untuk mengenalkan kepada umat, dikenalkan tentang busuknya pribadi-pribadi munafik, dan waspadakanlah mereka terhadap tipu muslihatnya. Maka kalian semua kalau waspada akan menjadi bagian kaum yang baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang berusaha menangkis tipu muslihat orang-orang munafik agar umat ini dapat mencapai puncak kejayaan. Jadi kalau kita selalu berusaha menangkis dari kebobrokan orang-orang munafik, insya Allah Allah Ta'ala akan bersama Tapi kita. kan kita tidak tahu, Pak. Namanya juga mereka itu berbohong. Kadang kan kita tidak tahu ini yang bohong yang mana, itu kan kita nggak tahu. Bagaimana kita cara menangkisnya itu? Dari butir-butir hasil kebijakan. Kalau kebijakannya begini, kok bertolak belakang? Nah, itulah. Oh, berarti setelah ada memang fakta bahwa dia berbohong, kita waspada di situ ya. Iya, di situ. Tapi kan ya ini kembali ke pembahasan awal munafik kan. Yang namanya berbohong itu kan kadang bisa dikelah lah ya. Bahwa ini kebohongan untuk kebaikan, kadang kan seperti itu kan. Ya, itu seperti yang
yang kadang membingungkan gitu seperti itu. Seperti ini gini, sudah jelas ya bahwa minuman keras berbahaya. Nah, sudah jelas, dimanapun orang tahu bahwa minuman keras berbahaya. Tapi ternyata kok undang-undangnya masih dilindungi. Itu termasuk di dalamnya terselinap sindikat munafik. Ya kalau yang seperti itu mungkin jelas ya, tapi kan kadang ada yang abu-abu. Iya. Misalkan ada kebijakan apa gitu. Contoh ini ya, ini mau ngomong masalah kebijakan presiden ini dulu ya. Itu dulu katanya kan presiden waktu kampanye itu tidak mau menaikkan harga BBM misalnya. Iya. Tapi ternyata setelah jadi presiden harga BBM naik misalnya. Iya. Itu kan kemudian ada yang berargumen bahwa itu memang berbohong, tetapi kebohongan itu untuk kebaikan negara gitu maksudnya. Iya. Nah itu gimana itu? Apakah itu termasuk munafik atau tidak? Iya. Jadi hal yang demikian itu menunjukkan bahwa sesuatu yang ditangani itu tidak harus menaikkan BBM, termasuk harus mengambil sumber daya alam untuk kemasyarakatan, dikelola, dikembangkan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Bukan ini kalau BBM naik ntar masyarakat kelabakan. Jangan seperti itu. Harus dicarikan jalan keluar yang lain yang menjadikan maslahat. Jadi aturan-aturan itu harus di dalam kolom kemaslahatan yang ujung-ujungnya harus maslahat, bukan ujung-ujungnya kebalikan dari kemaslahatan. Kalau BBM naik itu masyarakat kan sulit, mau kerja sulit, mau beraktivitas sulit, karena antara beban BBM itu selalu berimbang dengan tipisnya penghasilan. Masyarakat menjadi kesulitan. Harus dijadikan solusi yang enak lah, yang maslahat, yang enak. Jangan meresahkan rakyat. Seperti ini argumen-argumen yang ini kan kalau miras diberantas ntar nggak ada pemasukan. Itu argumen sesat, aslinya argumen sesat. Padahal kerusakan karena minuman keras lebih madorot daripada yang saya katakan. Kalau minuman keras memang memang jelas madorotnya. Cuman kok kenapa masih dilindungi dalam undang-undang, gitu kan? Nah, itu saya katakan terselubung, dipengaruhi. Nah, jadi orang-orang munafik ternyata banyak andil memengaruhi kejahatan, tapi argumentasinya manis. Masukan negara. Para pemirsa, ulasan tersebut semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala melindungi dari sifat-sifat kebobrokan, sifat-sifat kemunafikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yuafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min khalilin makirin innahu tarayana wa qalbuhu yar'ana idza ra'a hasanatan tafanaha wa in ra'a hasanatan adza'aha. Allahumma inna na'udzubika minasyiqaq wal nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal qillati wal dhilli wa na'udzubika min nudlim aw nudlam. Allahumma inna na'udzubika minal ju' fa innahu bisal dhaji' wa na'udzubika minal khiyanah fa innaha bisal bitanah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi dinina wa dunyana wa barik lana fi ra'iyatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan selanjutnya al-ikhlas. Al-ikhlas.